Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Angga Saputra, NPM 50 2009, Prodi PGSD kelas 4A, mata kuliah Telaah Kurikulum. Perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum paradigma baru. Yang pertama, kurikulum 1947, yaitu kurikulum yang pertama yang lahir pasca kemerdekaan. Pada saat itu lebih populer digunakan dengan istilah Belanda, Leerplan, yang artinya rencana pelajaran, dibandingkan dengan istilah kurikulum. Kurikulum 1947 dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda kepentingan nasional. Yang kedua, kurikulum 1952 menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang diberi nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Hal yang paling penting sekaligus menjadi ciri khas yaitu konsep tematik. Artinya, setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran yang aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari Krisda, yang artinya siswa diberi kebebasan untuk berlatih sebagai kegiatan sesuai minat bakatnya. Yang keempat, kurikulum 1968. Memasuki Orde Baru, kelahiran kurikulum ini juga bersifat politis. Tujuannya lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, keyakinan agama. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum 1968 adalah subjek kurikulum, yang artinya materi jenjang pendidikan rendah untuk jenjang selanjutnya. Yang kelima, kurikulum 1975. Pemerintah menyempurnakan kurikulum 1968 ke 1975. Latar belakang kelahirannya akibat oleh perubahan pembangunan metode, materi, tujuan pengajaran, dina dalam prosedur pengembangan sistem instruksional, dikenal sesuatu pelajaran. Ada sejumlah perubahan ditemukan dalam kurikulum ini. Nama ilmu hayat menjadi ilmu pengetahuan alam. Kurikulum 1994. Pada tahun 1994 memperbarui kurikulum dalam upaya memadukan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 1975 sampai 1984 beberapa perubahan melalui dari sistem pembagian waktu, nama SMP menjadi SLTP, SMA sampai SMU, dan membagi jurusan yakni IPA, IPS, dan bahasa. Selanjutnya, kurikulum 1994. Pada tahun 1994 memperbarui kurikulum dalam upaya memadukan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 1975 sampai 1984 beberapa perubahan melalui dari sistem pembayaran waktu, nama SMP menjadi SLTP, SMA sampai SMU, dan membagi jurusan yakni IPA dan bahasa. Terus ada kurikulum 2004. Pada tahun 2004 melahirkan kurikulum
berbasis kompetensi sebagai pengganti kurikulum 1994. Perubahan sistem pembagian waktu pembelajaran dari semester ke caturwulan. Kemudian, mata pelajaran PSBB yang lahir pada kurikulum sebelumnya mulai dihapus di kurikulum ini. Terus, ada kurikulum 2006. Kurikulum 2006 inilah yang biasa dikenal dengan KTSP dan berlaku sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Tujuannya adalah memandirikan pendidikan. Terus ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan pada pendidikan karakter, penilaian berbasis pendidikan karakter, materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan lainnya. Yang terakhir, kurikulum paradigma baru. Paradigma baru yaitu suatu modal atau kerangka berpikir yang digunakan dalam proses pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Karena pendidikan merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah atas paradigma. Pada KTSP 2013 kita mengenal istilah K1 dan KD. Kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja. Kurikulum baru diperbolehkan untuk jenjang pendidikan lainnya. Yang demikian pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 saja. Itulah tadi perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum paradigma baru. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.